Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu nasta'inu nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mas santri yang berbahagia, marilah kita melanjutkan belajar matin ilmu tauhid dengan materi kitab Jahrul Kalamiyah. Tentunya kita awali dengan berdoa satu kali saja. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma linaili ridallahi wa isallatil jahli an nafsi wa ghairi wa ihya'i dini wa disukuri nikmati bin niyati shadiqati ma'at tawakkuli liridha ilahi ta'ala wa nurihi rahmati subhanahu wa ta'ala wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li karamati ala ilah li barakati mu'alifil kutub allati ta'alamna husan mu'alif kutub Jahrul Kalamiyah Syekh Tahir bin Saleh Al-Jazairi wa ila li barakati jami'i masyayikhina masyayyikhum khusan Masyihil Rurbaya Bahyatul Karim Bayi Marsuki Bayi Makhlus Ali Bayi Johari Bayi Maksum Johari Bayi Idris Marsuki Bayi Aziz Mansur Bayi Imam Yahya Aman tasabailihim Wa sudi mufrihim Wa lisusilatim Bibarakatihim Sa'lillah lana walahum Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal li ayyi syai'in kana Al-Qur'anul Karim a'dhamal mujizat. Li ayyi syai'in krana endi-endine suci. Li ayyi syai'in krana endi-endine suci kana ana apa Al-Qur'anu kitab Al-Qur'an Al-Karimu kang mulya iku khabare kana iku a'dhamal mukjizati luweh agung-agunge mukjizat. Apa alasan? Apa latar belakang? Di mana latar belakang keberadaan Al-Qur'an Karim itu lebih agung-agungnya mukjizat? Alasannya apa? Jawab. Inama kana ing pastina ana apa Al-Qur'anu kitab Al-Qur'an iku a'dhamal mukjizati luweh agung-agunge mukjizat. Iku a'dhamal mukjizati luweh agung-agunge mukjizat. Iku a'dhamal mukjizati luweh agung-agunge mukjizat. Likoni krono anane kitab Al-Qur'an iku ayatan dadi tetenger. Iku ayatan dadi tetenger akliyatan kang bangsa akal. Akliyatan kang bangsa tinarima akal saged. Akliyatan kang bangsa tinarima akal. Bahasa logika. Bagiatan kang tetep bagiatan kang tetep madad dari ing dalem lawase mangsa. Madad dari ing dalem lawase mangsa. Kita tahu bahasanya Al-Qur'an itu merupakan kitabnya Allah yang dijadikan mukjizatnya Nabi Muhammad yang paling agung. Kenapa? Al-Quran itu kita tahu definisi daripada Al-Quran.
Kalau ada dua definisi, yaitu yang pertama asifah al-qatimah al-qaimah bidati ta'ala, sifat yang dingin yang menetap pada zatnya Allah, laisa biharfin wala sautin, tidak ada huruf dan tidak ada suara. Itu makna Al-Quran, makna kitab Al-Quran, makna yang apa? Kalau makna kedua yaitu al-kalamu al-lafzi mungzalu ala rusuli, kalam Allah yang sebangsa lafaz bahasa diucapkan yang diturunkan pada beberapa utusannya Allah. Jadi kalamnya Allah sebangsa lafaz yang diturunkan pada utusan Allah, jadi hanya berupa wahyu, sehingga karena itu berupa wahyu, tidak ada orang yang mengerti proses bagaimana kalamnya Allah itu diturunkan pada para rasul. Itu enggak ada yang mengetahui prosesnya. Sebab dari beberapa nabi itu macam-macam menerima kitab dari Allah, itu macam-macam. Rasulullah sendiri, Nabi Muhammad, menerima kitab Al-Quran tidak langsung semerta-merta langsung satu kitab kan, enggak, tapi bertahap sampai 23 tahun bertahap. Yang pertama surat Iqra itu. Lah, itu berupa wahyu dari Allah yang lantaran ada yang langsung seperti Nabi Musa dan Nabi Muhammad, ada yang langsung sebagian ayat, ada lewat ilham itu ya ada di pikiran atau dan batinnya para rasul, ilham. Jadi ada pelafatan di dalam hati. Ada yang lewat lantaran malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa kalam Allah disampaikan pada para rasul. Macam-macam. Tapi kalau kitab Al-Quran menurut Sayyidah Aisyah ini, ma baina tahtail mushafi kalamullah, jadi suatu atau ayat-ayat di antara dua sampul mushaf itu kalamullah, yang berada di antara dua sampul itu kalam Allah, ya Al-Quran itu. Sehingga Al-Quran atau kalamullah yang sudah dibentuk mushaf Al-Quran, walaupun hakikinya itu bukan kalamullah secara hakiki, kalamullah secara secara dohiri yang didohirkan, tapi itu tetap dihukumi kalam Allah. Sehingga man angkara innama baina tahtail mushaf kalamullah faqad kafar. Kalau ada orang yang ingkar ayat-ayat atau sesuatu yang ada di dalam mushaf Al-Quran itu kok ingkar, tidak mengakui kalam Allah, maka dia kufur. Walaupun tak itu tulisan berupa lughat Arabiyah, dia mengatakan itu bukan Al-Quran, bukan kalamullah, dia dihukumi kufur. Sebab banyak yang salah paham bahasanya, yang dianggap kalamullah itu ya sifat khotimah itu, ya memang betul secara tauhid, secara ilmu tauhid, ya, sifat khotimah al-qaimah bidati ta'ala. Akan tapi untuk menjelaskan pada orang awam, untuk
menjelaskan Rasulullah pada umatnya, yaitu Al-Quran atau kalamullah diterima oleh Rasulullah, terus diwujudkan tulisan ya, secara lafzi diterima oleh para sahabat, terus oleh para sahabat dikumpulkan menjadi mushaf Al-Quran itu. Maka sesuatu yang ada dalam Al-Quran itu semua dikatakan kalamullah. Hingga kalau kita mengatakan itu bukan kalamullah, kita dihukumi kufur. Lah, kalamullah Al-Quran ini lebih agung-agungnya mukjizatnya Rasulullah. Karena apa? Dikoni ayatan akliyatan bakiyatan mata dahri. Karena keberadaan ayat yang ada dalam Al-Quran sebangsa logika bisa diterima oleh akal, menetap selama-lamanya. Jadi ayat-ayat disebutkan di dalam Al-Quran itu bisa diterima akal semuanya dan sesuai dengan zamannya, dan tidak akan berubah, tidak akan berbeda dengan zamannya selama-lamanya ila yaumil qiyamah. Makanya merupakan lebih agung-agungnya mukjizat. Tidak ada batasnya mata dahri. Tusyadu khalih dan gawe saksi. Tusyadu dan gawe saksi apa mukjizat kulahinin ing dalem sakabehane mangsa atau saben-saben mangsa bi ainil fikri kelawan kahanane pikiran, bi ainil fikri kelawan kahanane pikiran, wasiwahu utawi wasiw halih utawi sakliyane Al-Qur'an minal mukjizati kang tetep saking pira-pira mukjizate Nabi Muhammad iku ing qaddat dadi tutuk apa siwahu, iku ing qaddat tutuk apa siwahu pingkita waktiha kelawan tutuke mangsane mukjizat, pingkita waktiha kan tutuke mangsane tektune mukjizat. Falam yaqa mongko ora tetep minha saking siwahu yang mukjizat saged maksudnya ya mukjizat siwahan niku. Falam yaqa mongko ora tetep minha saking siwahu apa asron labet ghairul khabari sakliyane cerita, cerita. Jadi Al-Quran sekali diturunkan pada Rasulullah sampai selama-lamanya itu tidak hilang, tidak rusak, tidak berbeda dengan masa atau menurut akal, menurut logika ya. Selalu diterima oleh akal, selalu bisa dicerna oleh logika dan sesuai dengan waktu yang ada. Berbeda dengan kitab-kitab lain atau mukjizat kitab-kitab lain, kitabnya Musa, Taurat, Injil, Zabur, itu ada batas waktunya. Jadi digunakan untuk masa Nabi Musa hidup, kitab Taurat itu dalam Isa juga begitu, sebagai pedoman untuk umatnya. Nah, tapi Al-Quran enggak, tidak ada hanya masa pada Nabi Muhammad dan para sahabatnya, tidak, sampai sahabat
tapi seterusnya sampai kita dan sampai terus anak cucu kita sampai tidak ada batasnya. Bisa dibuat saksi setiap masa yang bisa diterima oleh logika, oleh akal. Yang mana akal tidak ada yang menentang, tidak ada yang tidak menerima dengan ayat-ayat Al-Quran. Mulai zaman Rasulullah SAW selalu menjawab tantangan, atau bahkan sebaliknya juga menantang orang Arab yang ahli bahasa, ahli ilmu pengetahuan, semua tantang suruh membuat ayat yang seperti Al-Quran, gak ada yang mampu. Itu luar biasanya Al-Quran. Itu bukti kalau Al-Quran itu bukan ciptaan Nabi Muhammad, itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nggak mungkin kalau Nabi Muhammad itu membuat Al-Quran, mengarang Al-Quran, tidak mungkin. Sebab apa? Nabi Muhammad ditakdir oleh Allah ummi, tidak baca, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Ketika Rasulullah mengarang, menyusun, kan nggak mungkin, nggak bisa baca, nggak bisa nulis Rasulullah itu. Emang Rasul takdir itu untuk menghindari fitnah daripada orang kafir, orang yang tidak percaya pada Nabi Muhammad. Sehingga dari masa ke masa, dari masa kapanpun, Al-Quran bisa diterima oleh logika, oleh akal pikiran. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang tidak sesuai, semua bisa diterima. Dan selainnya mujizat Al-Quran, itu masa waktunya bisa habis, sehingga tidak bisa tetap seperti Al-Quran, kecuali hanya berupa kabar atau cerita, hanya berupa cerita, dalam mujizat yang lain. Waju ijazihi, utai wajah oleh ngapesake Al-Quran. Waju ijazih utai wajah oleh ngapesake Al-Quran iku annaustuna Al-Quran iku balagha tumeka apa Al-Quran, terus tumeka kanthi sampurna, men saged iku balagha wis tumeka apa Al-Quran fil fasahati ing dalem fasai, fil fasahati ing dalem fasai, wal balaghati lan sampurnane, wal balaghati lan sampurnane, ila haddin maring pelanggaran, ila haddin maring pelanggaran, haraja kang metu apa haddin antauqil basyari saking kemampuane menungso, mintauqil basyari kemampuane menungso. Dan sisi kemenangan atau keunggulan Al-Quran bisa melemahkan yang lainnya, melemahkan musuh, melemahkan orang kafir. Sungguhnya Al-Quran itu sudah Al-Quran itu di dalam fasahahnya, fasih dan balaghahnya, dalam sastranya itu sudah sempurna, sempurna. Sehingga karena dengan kesempurnaan Al-Quran dalam jelasnya dan sastranya pada batasan yang dari yang keluar dari kemampuan manusia, sehingga tidak ada orang yang mampu membandingi. Ya, semua orang kafir tidak bisa membandingi satu ayat pun dari Al-Quran. Fa'inna nabiyya mongko sedune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Fa inna nabiyya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam muga-muga paring tambah rahmat azim. Sallam muga-muga paring tambah rahmat azim sapa Allah Gusti Allah alaihi ngatasi Nabi Muhammad wasallam lan paring keselamatan. Wasallam lan paring keselamatan. Inna nabiyya iku tahadda nantang sapa Nabi Muhammad iku tahadda nantang sapa Nabi bihi kelawan Al-Qur'an biklan nganggo Al-Qur'an al-araba ing wong Arab al-arba'a kang asli Arabe al-araba ing wong Arab al-arba'a kang asli Arabe wahum utawi al-araba al-arba iku asahul umami luweh fase-fase umat Rasul Umami luweh fase-fase berapa umat. Apa nih lisanan nih? Apa nih lisanan nih? Wadahum lan luweh pertelane to jelase umat. Atau lan luweh jelas-jelase umat apane balaghatan ilmu sampurnane kalam. Ilmu sampurnane kalam. Wa bayanan lan ilmu kapertelan wa bayanan ilmu kapertelan kalam kang pertelo saged wa bayanan lan ilmu kapertelan. Nabi Muhammad selalu menantang pada orang Arab yang kafir yang mencemooh Nabi Muhammad yang menghina Muhammad. Kalau Al-Quran itu katanya karangan Nabi Muhammad, sehingga Muhammad untuk membebaskan dirinya, kalau Al-Quran itu betul-betul kalamullah, Nabi Muhammad menantang dengan Al-Quran itu tadi pada orang Arab yang asli Arabannya, di antaranya orang yang ahli fasih-fasih lesannya dan orang yang mahir dalam ilmu balaghahnya, sastra bahasa Arabnya dan ilmu bayannya. Balaghah itu ilmu sastra bahasa, bayanan itu ilmu penjelasan atau jelasnya susunan kalam. Jelasnya susunan kalam. Itu semuanya tidak ada yang mampu membandingi tantangan atau melawan tantangan Nabi Muhammad itu tidak ada. Waqat wasalu lan temen-temen tumeka sapa Arabul Araba. Waqat wasalu temen-temen tumeka sapa al Arab fi asri ing dalem zamane Nabi. Fi asri ing dalem zamane Nabi to mangsane Nabi fil balaghati ing dalem ilmu balaghai. Fil balaghati ing dalem ilmu balaghai. Fil balaghati ing dalem ilmu balaghai. Wa faslil khitabi lan ilmu debat pasti mutus omongan. Faslil khitabi lan ilmu mutus omongan, ilmu debat. Li halin maring tingkah yuhayyiru kang bingungake, ngowahake. Kae kang bingungake apa hal al-ukula ing pira-pira akal. Al-ukula ing pira-pira akal wa hisulan butekake. Wa disan butekake al-albaba ing pira-pira akal kang sampurna. Al-albaba ing pira-pira akal kang sampurna. Di pada masa Rasulullah, tantangan-tantangan itu dilontarkan,
diarahkan pada orang-orang Arab yang yang ahli balaghah, ahli debat. Ternyata Al-Quran itu membuat mereka itu bingung akalnya. Maksudnya tantangan Nabi Muhammad dengan Al-Quran tadi membuat bingung akalnya orang-orang Arab dan membuat pikirannya itu menjadi buta, berarti gelap, tidak bisa berpikir, tidak bisa akal, tidak bisa menjawab, tidak bisa ngeladeni, tidak bisa membandingi tantangan Nabi Muhammad dengan Al-Quran tadi, sehingga Al-Quran lebih agung-agungnya mukjizat. Ya, tadi rasanya. Wabakia lan netepi sapa Nabi, wabakian netepi sapa Nabi fihim ing dalem Arab bil arba niku. Bil Arab bil arba salah satu isrina ing dalem 33. Isri itu likur ya. Salah satan ing telu, salah satan ing dalam telu wa isrina ran 20. Nggih. Telu sama 20, 23. Apa nih aman tahun nih? Jadi Rasulullah membawa mukjizat Al-Quran yang selalu mendapat tantangan oleh orang Arab yang tidak percaya tadi itu selama 23 tahun. Wa hale utawi Nabi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu yatahadda nantang sapa Nabi, yatahadda nantang sapa Nabi ing Arab bil Qur'an iklan Al-Qur'an, bil Qur'an iklan Al-Qur'an adzama tahaddin kelawan luwih agung-agunge nantang, adzama tahaddin kelawan luwih agung-agunge nantang. Betul-betul Al-Quran jadikan jimat, jadikan pusaka, jadikan senjata Rasulullah untuk mengalahkan orang Arab yang kufur, yang ingkar pada Rasulullah, terutama ingkar dengan Al-Quran. Watasodda lan melawani sapa Nabi, watasodda melawan sapa Nabi Muhammad litakriihim maring nacat-nacate Arab, litakriihim maring nacat-nacate Arab bihi kelawan Al-Quran. Jadi semua apa niku cacian, makian orang Arab yang diarahkan pada Rasulullah itu dilawan, diimbangi atau dilawan atau dipatahkan oleh Rasulullah, dibalas oleh Rasulullah dengan Al-Quran. Isyaratan lan napa niku wa isyaranan maring wa isyarati himamim wa isyarati himamim maring oleh milih sejane Arab, wa isyarati himamim maring oleh milih sejane Arab litta'aruti krono ngadepi, litaruti krono ngadepi lil mu'aradati maring melawani,
lil mu'arad maring melawani aqdamata sotin kelawan luweh agung-agung nyegah. Aqdamata sotin kan luweh agung-agung nyegah. Fatarotan mongko ing dalam suci ambalan. Fatarotan mongko ing dalam suci ambalan yatlubu nyumpres sapa Nabi. Yatlubu nyumpres sapa Nabi minhum saking Arab. Minhum saking Arab al-ityana ing nekaake. Al-ityana ing nekaake bimisli suratin kan sak padane sak surat. Ya surat lan sak padane sak surat. Minal Qur'an sing Al-Qur'an. Minal Qur'an sing Al-Qur'an. Wa ayyasta'inu lan yen to amrih padha pitulung. Wa yasta'in lan yen to amrih padha pitulung sapa Arab biman saking wong, biman lan wong nggih. Biman lan wong sauhu kang ngarepake sapa Arab ing man. Sau kang ngarepake sapa Arab ing man. Minal ingsi saking golongane manusa wal janan golongane jin iki. Di selama 23 tahun Rasulullah membalas tantangan-tantangan atau menantang atau menjawab orang Arab dengan Al-Quran dengan lebih agung-agungnya tantangan. Selalu ingkar orang Arab itu. Kalau ingkar dan lagi. Watasodda litakri'ihim bihi wa isaratin imamihim lita'arud lil aradah a'tamatasodin. Niki. Karena orang Arab selalu mencaci maki, menghina Rasulullah dan memilih dia, dan orang Arab itu memilih melawan Rasulullah perselisihan atau penentangan itu selalu dijawab oleh Rasulullah dengan Al-Quran. Tantangan semua dipatahkan atau dijawab oleh Rasulullah dengan Al-Quran dengan aqdamatasoddin luweh agung-agunge panyegah. Maka sekali waktu Rasulullah meminta orang Arab untuk menyusun satu surat yang paling ringkas dari Al-Quran yang menyamai satu surat dari Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Dan oleh Rasulullah diajangi, silahkan mengumpulkan orang banyak, ya, minta bantuan orang banyak yang kamu hendaki dari golongan manusia atau sampai golongan jin. Kamu ajak menyusun satu surat dari Al-Quran seperti satu surat yang menyamai dengan Al-Quran. Tidak ada yang mampu. Watarotan lan dalam suci ambalan. Watarotan dalam suci ambalan. Yasimuhum. Napa yasimuhum iku mesti. Yasim mesti sapa jeneng Nabi ing Arab bil asikan apes andalika saking mengkon-mengkon ityani suratin. Ityan bimisli suratin. Andalika saking mengkon ityan bimisli suratin. Jadi sekali waktu Rasul juga menganggap paling gak mampu mendatangkan satu surat yang seperti menyamai dengan Al-Quran. Nyatanya memang gak ada yang mampu. Wa adami kudratin lan ora anane kuasane Arab. Wa adami kudratin lan ora anane kuasane Arab ala suluki tilkal masaliki ing atase ngambah mengkono-mengkono pira-pira dalan.
ing atase ngambah mengkon-kroton. Diajangi seluas-luasnya, terserah kamu mencari orang ahli ilmu apa saja aman kumpulkan dari golongan manusia atau jin, semuanya tidak ada yang mampu menjawab dan menindaklanjuti tantangan Rasulullah suruh membuat satu surat yang menyamai dengan Al-Quran dengan jalan apapun, usaha apapun, sudah tidak ada yang sanggup, tidak ada yang sanggup. Wahum utawa Arab iku dawun nufusi, pira-pira wong kang anduweni nafsu, pira kang nafsu al abiyati, kang nyegah, kang bangsa nyegah. Memang kepribadiannya, karakternya orang Arab yang ingkar pada Rasulullah itu memang punya nafsu bangsa penyegah, maksudnya punya karakter menentang, ya, menentang pada Rasulullah. Semestinya orang yang menentang pada Rasulullah, golongan yang menentang itu kan semangat ingin mematahkan tantangan Rasulullah tadi, untuk mengalahkan tantangan Rasulullah. Tapi ternyata dari semua orang-orang yang sudah punya semangat melawan atau menjawab tantangan Rasulullah itu, tidak ada yang mampu. Di samping dia punya watak karakter ingkar, memusuhi pada Rasulullah, dia juga wa ahlul hamiyah, wa ahlul hamiyati lan wong kang ahli panasiati. Dia punya semangat, punya semangat panasiati. Wal asobiyati lan nresepeati. Wal asobiyati lan nresepeati, bangsa orang yang semangatnya tinggi dan ahli bangsawan, orang bangsawan itu. Kan semuanya tidak mampu. Fajazu mongko padha apes sapa Arab, fajazu mongko padha apes sapa Arab, tidak mampu, tidak punya kemampuan. Andalika saking mengkono ityan bimisli suratin. Andalika saking mengkono ityan bimisli suratin, mendatangkan satu surah, menyusun satu surah. An akhirihim saking akhire Arab, an akhirim saking akhir Arab, sampai masa 23 tahun tantangan Rasulullah itu tidak terjawab. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang punya kemampuan untuk menjawab tantangan Rasulullah. Sehingga ya sampai tadi, pokoknya ya sampai selama-lamanya, bahkan pada masa itu saja tidak ada yang mampu, terlebih saat sekarang. Itulah bukti kalau Al-Quran itu kalamullah, asli kalamullah, yang tidak bisa dibandingi oleh makhluk. Yaitu yang menciptakan Al-Khaliq, keagungan Al-Khaliq Allah, yang nggak mungkin makhluk bisa membandinginya atau menyamainya. Wa tarakul am'aradah wa wallahu a'lam bishawab. Tentunya marilah kita doa akhir pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna
a'udzu bik min hali ahlin nar. Alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan ada manfaat dan faedahnya, ada kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.